Kalau kamu pengen hutang KPR-mu lunas lebih cepat, salah satu cara terbaik adalah ngebom. Apa itu ngebom atau pelunasan sebagian? Adalah pembayaran tambahan di luar cicilan bulanan yang nantinya akan langsung memotong sisa pokok hutang kita. Biasanya jika kita melakukan pelunasan dipercepat, kita akan dikenakan denda atau penalti. Sarannya berapa? Itu tergantung kepada peraturan si bank itu sendiri. Bisa 2% hingga 5%. Contohnya, sisa hutang kita 300 juta. Kemudian kita akan melakukan pelunasan 50 juta. Maka penalti yang kita bayarkan adalah... Oke, jadi di sini teman-teman udah tahu ya, konsep awal dari ngebom itu adalah kalau kita ada dana lebih, kita bisa melunasi sebagian dari KPR tersebut, sehingga nantinya cicilan kita tiap bulan akan makin ringan. Nah, untuk besaran penalti nanti kita mungkin akan bahas, dan sebenarnya aku juga ada bikin e-book tentang KPR dan juga buka kelas untuk caranya menghitung berapa sih cicilannya harus kita bayar ketika ambil KPR dan bagaimana caranya agar KPR tersebut cicilannya bisa rendah terus-terusan. Nah, buat kamu yang tertarik, cek linknya ada di bawah. Oke, jadi pada video kali ini kita juga akan bahas salah satu resiko dari ngebom KPR kalau misalkan sistem dari banknya masih kurang bagus atau mungkin adminnya itu kurang ahli. Nah, kita akan angkat kasus dari media konsumen yang ditulis oleh Kak Dani pada 4 Mei 2026 tentang sudah dijanjikan selesai, tagihan KPR BRI tetap tidak sesuai simulasi dari Februari hingga Mei 2026. Nah, simulasi ini bisa dihitungkan oleh banknya dan juga bisa kita hitung sendiri. Makanya aku pribadi buka kelas hitung simulasi KPR itu biar apa? Biar kita nggak dibohongin oleh banknya. Kalau misalkan banknya itu salah dan kita harus bayar lebih daripada apa yang harus kita bayarkan, misal kita diminta bayar 4,5 juta padahal bayarnya cuma 4 juta, kan rugi 500.000. Ya, walaupun mungkin nanti dikembalikan ya. Tapi yang lebih repot lagi, kalau ternyata diminta bayar 3,5 juta dan kita bayar 4 juta, kan ada selisih 500.000. Dan selisih itu nanti dihitung oleh bank. Dan kalau misalkan bank baru tahu setelah 1 tahun, artinya kita nanti tahun depan diminta nambah bayar 6 juta. Ya, kalau uangnya ada. Kalau uangnya nggak ada, gimana? Makanya kita harus bisa hitung KPR kita sendiri. Dan biar kita nggak rugi, bahkan kita diuntungkan sampai hemat puluhan bahkan ratusan juta. Oke, kita mungkin langsung aja bedah kasusnya ya. Jadi Kak Dani ini sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada redaksi media konsumen yang telah menerbitkan surat keluhan saya. Jadi surat yang pertama itu di 8 Januari 2026 dan surat yang kedua itu di Mei 2026. Ada selisih 5 bulan. Jadi, kenapa ini bisa tambah panjang? Karena tagihan pokok dan juga bunga di BRI masih tidak sesuai dengan simulasi yang diberikan oleh BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta. Sejak keluhan saya pada bulan Januari 2026, tagihan KPR dari bulan Februari hingga Mei 2026 masih tidak sesuai. Jadi, si kakak ini terus meminta perbaikan setiap bulan kepada pihak BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta via AO atau admin kredit. Berikut contohnya. Di sini kita bisa lihat bahwa total angsuran seharusnya 3.845.000, tapi yang ditagih itu bisa mencapai 3.993.000 atau ada selisih sekitar 150.000. Nah, ini kalau misalkan itu dia kelebihan bayar. Dan yang jadi bikin Kak Dani repot itu adalah kalau sebelumnya BRI sudah memberikan tanggapan bahwa solusi mereka sudah menyeluruh sehingga nggak perlu lagi komplain untuk perbaikan. Tapi ternyata sampai dengan surat ini dimuat,
perbaikan itu hanya untuk tagihan bulan berjalan dan tidak memperbaiki tagihan hingga tenor selesai. Jadi keluhannya ini udah disampaikan kepada 3 orang yang berbeda, tapi permintaan agar tagihan KPR sudah sesuai sampai akhir tenor tidak pernah diindahkan. Jadi kemarin terjadi, sekarang terjadi, dan mungkin ke depan masih terjadi nih kalau nggak diupload di media konsumen. Makanya ketika tagihan pokok KPR tidak sesuai dengan simulasi, pembayaran tagihan KPR saya bisa melewati tenor berdasarkan akad antara saya dan Bank BRI. Nah, di sini yang disayangkan adalah Bank BRI menggembar-gemborkan kepemilikan satelit, tapi operasionalnya itu masih kacau. Nah, yang diinginkan Kak Dani itu simple aja sebenarnya. Minta perbaikan tagihan yang tidak sesuai agar disesuaikan. Dia maunya bayar tagihan KPR sesuai akad dan tepat waktu, tapi kok masih dipersulit oleh Bank BRI. Nah, tolonglah untuk penyedia sistem BRI ini dibantu agar nantinya bisa diperbaiki sampai akhir tenor, karena aku sebagai pengguna KPR juga merasa repot gitu ya kalau kita harus bayar tapi nominalnya tidak sesuai dengan akad kreditnya. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar tentang akad kredit, coba boleh komen di bawah aja apa yang pengen kalian pelajari, nanti aku coba buatkan di konten yang berikutnya. Oke, mungkin itu aja sedikit update kita tentang beli rumah pakai KPR dan apa yang harus kita persiapkan agar nantinya kita nggak mengalami kerugian. Bahkan kita bisa menghemat dengan beberapa teknik seperti contohnya bom KPR atau pindah KPR. Nah, itu apa sih Bang? Ya udah, nanti kita bahas kalau banyak yang mau. Oke, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye.